Tuhan beri kita kesempatan lagi hari ini untuk beribadah. Nah, saya sampaikan pendahuluan begini. Ada banyak orang Kristen, karena kurang mengerti firman Tuhan, kurang mengerti keadaan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga banyak kali kecewa dan putus asa ketika menjalani hidup ini, dan banyak hal yang misteri, banyak hal yang dia tidak duga, yang dia tidak kehendaki. Dia kemudian kecewa, putus asa. Ada yang tinggalkan Tuhan, pindah keyakinan lain. Ada yang kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan gereja, kemudian dia jadi masa bodoh hidupnya. Jadi tawar hati. Nah, orang yang kecewa itu seringkali sungguh-sungguh dia menjadi orang yang tawar hati. Dia jadi masa bodoh dengan hidup ini, masa bodoh dengan Tuhan, masa bodoh dengan ibadah. Nah, Tuhan lengkapi kita dengan firman untuk kita jalani hidup ini. Tadi kesaksian dari Jessica, apapun yang terjadi, supaya kita kuat menjalani hidup ini. Karena tidak ada kita yang bisa pastikan. Dan memang melayani Tuhan, mengiring Tuhan, itu Tuhan tidak pernah jamin bahwa semua jalan hidup kita itu dijawab iya, sama seperti yang kita inginkan. Nah, saya siapkan satu tema, hidup dalam kehendak Tuhan. Dan memang itu Tuhan kehendaki, kita hidup menurut kehendak Tuhan. Orang yang hidup dalam kehendak Tuhan adalah orang yang benar. Orang yang benar adalah orang yang hidup menurut kehendak Tuhan atau menuruti firman Tuhan, perintah dan ketetapan Tuhan. Itu firman Tuhan, dan jadilah dia orang benar. Jadi orang benar, orang yang hidup dalam kehendak Tuhan adalah orang benar. Orang benar adalah orang yang melakukan kebenaran, tunduk kepada kebenaran. Nah itu. Kita lihat lebih dulu, Mazmur 34 ayat 20, baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sepintas lalu saja ayat ini begini. Kemalangan orang benar, orang yang hidup menurut kehendak Tuhan, alami juga ada banyak kemalangan katanya. Banyak hal yang tidak sesuai dengan yang kita kehendaki, bahkan yang tidak kita harapkan. Kesukaran terjadi, kesulitan terjadi. Jadi seperti hidupnya jadi malang, jadi sial. Hidup seperti jadi sial. Kok sial jadi seperti ini? Jadi kita rasa jadi sial hidup ini. Nah, firman Tuhan memberitahu kita, kemalangan orang benar banyak. Katanya banyak terjadi dalam sepanjang hidup kita, banyak kemalangan yang terjadi. Ya, kemalangan yang terjadi contoh seperti Jessica tadi bilang. Dia jatuh dari sepeda motor. Saya dak-dikduk juga ketika orang-orang datang, bapak-bapak agak gemuk, datang dia bilang, anaknya om kecelakaan di depan masjid. Saya bilang, waduh, apalagi ini. Saya masih ingat Seli dulu patah kakinya di depan BCA Situbondo. Kemalangan orang benar banyak. Ada banyak hal. Ada sake, ada apa, ada kerugian, pokoknya ada saja kemalangan. Dikata-katain orang sudah kerja bagus-bagus, dikatain orang itu kemalangan. Kemalangan. Ada yang dipersulit skripsinya sampai sulit untuk lulus dan segala macam, padahal sudah benar.
Macam-macam. Bisa kemalangan terjadi. Orang benar di pengadilan dijadikan salah, malang itu, kemalangan. Tapi kita mau lihat ini. Saya tulis begini. Ada saat tertentu kita alami kesukaran atau kemalangan, tapi itu adalah cara Tuhan untuk mencapai rencananya dalam hidup kita. Karena rencana Tuhan itu yang terindah dan terbaik buat kita. Amin. Rencana Tuhan itu adalah yang paling tepat untuk kita. Maksudnya begini, rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita, itu membentuk hidup kita jadi cocok dengan maunya Tuhan. Ketika kemalangan itu terjadi, pasti saudara ingat ayat di dalam Mazmur 119. Aku tertindas itu kena kemalangan, tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar hukum-hukum-Mu ya Tuhan. Wah, tertindas katanya. Jadi alami kemalangan itu baik. Itu pemazmur yang mengakui. Tapi tentunya melalui proses. Tapi kalau kita tahu firman Tuhan dari waktu ke waktu, ketika kemalangan datang, yang penting kita sedang tidak bikin dosa. Kalau lagi bikin dosa ya bilang, oh Tuhan, mungkin ini dosa saya. Seperti yang saya pernah cerita ke saudara, ketika saya rasa sudah tidak tahan, ada tinggal di sekolah Alkitab. Kemudian teman ini bilang, saya mau pulang Jakarta, kamu gantikan saya di penggembalaan. Saya sudah tidak doa tanya Tuhan. Saya bilang, sudah saya mau ke sana. Saya izin untuk ke sana hari Minggu. Sabtu saya sudah izin, saya mau ke sana hari Minggu. Nah, maunya begitu. Pokoknya beberapa hari lagi mau ke sana. Tahu-tahu sementara kerja, tiba-tiba pembantu lari, sambil dia lari dia temui saya di masih satu kompleks tapi agak jauh dari tempat kami tinggal. Dia bilang, om cepat naik, Christine. Waduh, saya bilang apa ini? Saya lompat tangga kayaknya 2 atau 3. Begitu saya sampai, saya lihat darah, sudah penuh baju, sudah penuh dengan darah. Wih, saya bilang apa ini? Rupanya jatuh terus kena ujungnya tembok, tapi ujung tembok itu ada batu. Ada batu ditempel-tempel, batu tajam. Cuma beda mungkin 1-2 senti dari mata. Sulit dibayangkan. Nah itu kemalangan karena saya sudah mau bertindak keluar dari kehendak Tuhan. Begitu mau doa, saya tidak doa bilang Tuhan sembuhkan. Tidak, saya cuma bilang Tuhan ampuni niat saya untuk berangkat. Saudara, kalau lari dari kehendak Tuhan, itu Tuhan urus demi keselamatan kita. Tuhan urus. Nah, jadi jangan coba-coba lari dari kehendak Tuhan. Tuhan tuntun saudara mau jadi apa, berbuat apa, dan seterusnya. Begitu kita abaikan kehendak Tuhan, seringkali ada sesuatu yang terjadi. Nah, kemalangan itu bukan itu yang kita lihat pagi ini. Tapi kemalangan sebagai orang benar, ada saja yang terjadi. Kadang-kadang orang yang kurang pengertian firman, dia bilang begini, kenapa saya sudah setia, saya melayani, saya berkorban, kok terjadi ini buat saya? Seperti pertanyaan Jessica tadi. Kok terjadi ini? Jadi besok-besok kita tidak usah tanya, kok ini terjadi ya? Bilang Tuhan, entah maksudmu apa saya belum tahu, tapi saya percaya ini untuk menggenapi rencanamu dalam hidup saya. Rencana Tuhan dalam hidup kita, seringkali Tuhan pakai hidup kita untuk keselamatan orang lain, tapi melalui kemalangan kita alami. Nah, kita mau lihat contoh. Orang yang sedang hidup dalam kehendak Tuhan, contoh pertama Maria. Maria, dia adalah tunduk pada kehendak Tuhan. Kita ingat ayatnya itu, Lukas 1 ayat 38.
ketika malaikat datang katakan kepada Maria, engkau akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki, engkau menamakan dia Yesus dan seterusnya, berita kepada Maria. Terus Maria bilang begini, mana mungkin itu terjadi? Malaikat katakan, Roh Kudus akan menaungi engkau, sehingga engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan seterusnya berita malaikat. Dan Maria katakan begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini sikap orang benar, sikap orang yang mengikuti kehendak Tuhan adalah dia taat. Taat. Firman Tuhan bilang apa, kita taati. Seringkali kita muter-muter otak dan hati kita puter-puter untuk menghindar dari ketentuan firman. Kita mulai cari di mana-mana, mana yang membela pendapat saya yang tidak sesuai, tidak setuju dengan ayat ini. Kita cari pembelaan. Dapatlah khotbah yang cocok dengan yang kita suka. Kita bilang berarti pendapat saya betul. Seringkali kita cari, muter otak dan hati, kita puter-puter untuk menghindar dari kehendak Tuhan. Maria ndak, begitu dia bilang, malaikat bilang, ketentuannya engkau dipilih, engkau akan mengandung, Roh Kudus akan menaungi engkau, anak yang engkau akan lahirkan, kemudian dia adalah Mesias. Maria bilang, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu. Tunduk. Sikap tunduk. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, Yusuf. Ini orang benar, orang yang mengikuti kehendak Tuhan. Yusuf ini tulus hati. Dan rupanya dia punya belas kasihan. Coba kita lihat ayatnya ini. Lukas 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, Yusuf itu tulus hati. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, nama Maria, di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Mereka sudah tunangan. Kalau zaman dulu tunangan itu sudah terhitung sebagai suami istri. Sudah sah, tapi belum boleh hidup bersama-sama. Nah, Yusuf, begitu Maria sampaikan dia hamil, Yusuf rencana untuk menceraikan Maria. Dikatakan firman Tuhan, Yusuf tulus hati. Dia tulus hati, tulus yang diucapkan dengan yang di hati sama. Seringkali kan kita senyumnya senyum apa yang indah ya? Wajah senyum, tetapi hati pegang untuk nonjok. Hati tidak terima, hati jengkel, tetapi wajah senyum. Tidak tulus. Kita berbuat apapun juga tulus. Tuhan mau kita tulus. Yusuf tulus hati. Dan bukan kebetulan Tuhan pilih mereka, Maria dan Yusuf. Yusuf tulus hati. Kemudian yang kedua, Yusuf punya belas kasihan. Salah satu buah roh adalah belas kasihan. Gampang belas kasihan. Ini Yusuf, dia belas kasihannya tidak mau mencemarkan nama istrinya. Ada banyak kali orang gereja baru dengar sesuatu belum jelas benar atau tidak, sudah sebarkan kemana-mana. Sudah cerita, sudah tahu enggak? Sudah tahu belum? Tapi jangan bilang-bilang ya. Sudah tahu belum?
si ini dia katanya begini. Siapa yang bilang? Itu. Padahal yang itu sana baru dapat pesan juga dari yang satu lagi. Jangan bilang-bilang. Dia sudah sebarkan. Cuma dalam tempo satu, kalau sekarang tambah cepat lagi. Melalui WA. Disebarkan. Dalam waktu tidak sampai 1 jam, sudah menyebar ke seluruh dunia. Dengan catatan jangan bilang-bilang siapa. Kita begitu bernafsu menyebarkan supaya orang yang kita anggap salah, apalagi kita tidak terlalu suka dengan orang itu. Wih, kita cepat sebarkan. Itu bukti kita ini tidak punya belas kasihan. Yusuf punya belas kasihan, dia bilang sudahlah, Maria sudah menyeleweng, menyimpang, saya diam-diam saja ceraikan dia. Yusuf bisa saja mengadu ke tokoh agama dan Maria akan diseret, dilempar dengan batu sampai mati. Tapi Yusuf dalam belas kasihannya, dia tidak berbuat itu. Kita mau belajar hidup sebagai orang benar, tulus hati dan punya belas kasihan. Gampang neser, gampang sakno. Jangan biasakan keras hati gitu loh. Jangan biasakan keras hati. Biasakan untuk gampang belas kasihan. Banyak kali kita bilang, enggak, enggak biasa. Enggak kebiasaan. Banyak kali kita memang ingin lampiaskan, begitu kita rasa kita dirugikan. Itu di sanalah ujian belas kasihan kita ada atau tidak. Nah, terus. Keadaan tidak menyenangkan yang dialami orang benar. Maria dan Yusuf sebagai orang yang hidup dalam kehendak Tuhan, mereka orang benar. Nah, banyak kemalangan terjadi atas orang benar. Kita mau lihat kemalangan yang terjadi. Maria dan Yusuf adalah orang benar karena mereka memiliki sifat tunduk pada kehendak Tuhan, tulus hati, berbelas kasihan. Tapi mereka alami keadaan yang malang, keadaan yang tidak menyenangkan. Kita lihat apa saja yang mereka alami. Yusuf dan Maria sudah orang benar, sudah Tuhan mau pakai untuk melahirkan juru selamat. Proyek keselamatan dari Allah untuk manusia, untuk dunia, melalui Yusuf dan Maria. Jadi mereka ada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Saudara dan saya, kalau kita ada dalam kehendak dan rencana Tuhan, jangan berpikir semua akan beres karena Tuhan akan gampang. Memang Tuhan gampang tolong. Tetapi banyak kali kita heran, Tuhan tidak tolong-tolong. Ditolongnya tidak seperti yang kita pikirkan. Coba kita lihat nih. Yang pertama, perjalanan hidup yang sulit. Mereka alami perjalanan yang sulit. Lukas 2 ayat 1, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang yang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Kaisar tiba-tiba keluarkan perintah, semua orang harus didaftar. Jadi harus kembali ke kampung halamannya. Perintah Kaisar. Waktu itu Maria dalam keadaan hamil tua. Hamil tua ya istilahnya. Pokoknya sudah dekat-dekat melahirkan. Ada perintah dari penguasa. Seringkali perintah dari negara itu kadang-kadang di saat dimana kita alami keadaan yang sebenarnya tidak bisa melaksanakan perjalanan. Tapi mau tidak mau laksanakan perjalanan. Ada kadang-kadang aturan-aturan pemerintah. Itu aturan yang baik. Tetapi bertepatan dengan keadaan kita yang sulit untuk melaksanakannya. Itu kemalangan. Dan
Dikatakan ayat 4, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea. Galilea itu adalah bagian utara dari tanah perjanjian, tanah Israel. Di bagian utara ada kota Nazaret di sana, di daerah Galilea itu, dekat di pinggir danau Galilea. Saya belum pernah ke sana. Mudah-mudahan sebelum mati bisa ke sana. Supaya saya bisa tahu dengan tepat Nazaret itu. Si Nazaret di pinggir danau atau jauh? Jauh ya? Ya, nanti saya pergi lihat sebelum mati. Nah, di kota Nazaret, di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Saudara, dari Nazaret bikin perjalanan lewati tanah Samaria, baru sampai di Yudea, baru arah sedikit ke barat ke Bethlehem. Itu di peta. Itu sebabnya saya seperti sudah pernah pergi lihat. Nah, dari Nazaret ke Bethlehem, Maria dalam keadaan hamil, itu kesukaran loh. Itu termasuk penderitaan. Dan bukan kayak sekarang, tinggal pesan travel, jalan lancar. Tidak. Maria perlu bergumul. Entah mereka pakai keledai, disewa atau beli, tidak ditulis. Tetapi perjalanan yang bukan perjalanan satu hari. Perjalanan berhari-hari. Itu kesukaran. Nah, saudara, ada banyak kali Tuhan izinkan kita alami kesukaran. Padahal kita sedang ada dalam kehendak Tuhan. Ini yang membingungkan. Kita pikir begini. Masa saya sudah hidup beribadah? Saya sudah hidup setia? Kok terjadi kayak gini? Kalau saya Yusuf waktu itu, mungkin kalau pikiran saya sekarang, saya mulai begini. Tuhan, saya sedang ada dalam kehendak-Mu. Kiranya Engkau suruh si Kaisar Agustus, suruh batalkan apa yang dia sudah, perintah yang dia keluarkan untuk suruh orang pulang kampung. Dengan iman, karena saya sedang ada di dalam kehendak Tuhan. Saya tunggu-tunggu, perintah Kaisar hendak pernah berubah. Karena saya menunggu terus, maka saya terlambat untuk didaftar sensus penduduk. Tapi Yusuf, begitu perintah pemerintah, penguasa, dia taat. Saudara, kalau aturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, itu kita harus taati. Amin. Yusuf taat, tapi penderitaan dialami. Kemalangan, dia bikin perjalanan yang sulit. Maria sedang hamil. Saudara, dari Nazaret ke Bethlehem. Mereka ke Bethlehem pada saat pemerintah, pada saat Kaisar Agustus memerintahkan untuk orang pulang kampung. Yusuf keturunan Daud dan berasal dari Bethlehem, dia pulang kampung. Rupanya sampai di sana waktunya Maria untuk melahirkan. Itu sebabnya digenapilah firman Tuhan di dalam Mika 5 ayat 1. Hai Bethlehem, di tanah Yudea, engkau kecil, tetapi dari dalammu akan keluar seorang pemimpin Israel. Itu sebabnya waktu orang Majus mampir ke Yerusalem, tanya, di mana raja orang Yahudi yang baru lahir? Herodes kumpulkan imam-imam. Imam-imam, coba jawab ini orang Majus. Mereka tanya, imam-imam dan orang Farisi langsung tahu semua. Demikianlah firman Tuhan melalui Nabi Mika.
Hai Bethlehem dan seterusnya. Oh, di Bethlehem. Jadi apapun yang sedang terjadi, kemalangan yang terjadi, itu sedang menuntun kita dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan 500 sampai 600 tahun yang lalu sudah diucapkan, sekitar 450 sampai 500 tahun lalu diucapkan oleh Nabi Mika bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Dan bukan Maria dan Yusuf baca firman Tuhan harus lahir di Bethlehem. Mari kita pergi ke Bethlehem. Tidak. Melalui perintah dari Kaisar supaya semua orang pulang ke kampungnya masing-masing. Yusuf bawa pulang Maria untuk didaftar, disensus penduduk. Melahirkan di Bethlehem. Kita lihat Matius 2 ayat 13, setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Peristiwa yang tadi kita bicarakan, itu sebelum Tuhan Yesus lahir. Maria dan Yusuf alami kesukaran, alami kemalangan, bikin perjalanan sulit. Sekarang, setelah Tuhan Yesus lahir, tiba-tiba datang perintah dari malaikat. Yusuf, bawa kanak-kanak itu, maksudnya Tuhan Yesus waktu masih kecil, bawa kanak-kanak itu dan ibunya, lari ke Mesir. Herodes akan cari untuk membunuh anak itu. Saudara, kalau saya Yusuf kembali, kalau saya jadi Yusuf, mungkin saya akan bilang, pasti Tuhan mampu lindungi. Tuhan mampu enggak? Tuhan mampu kan? Tuhan mampu, Tuhan berkuasa lindungi. Walaupun saya tetap di Bethlehem, Tuhan mampu lindungi. Karena saya dampingi Maria untuk melahirkan, Maria melahirkan juru selamat. Biarpun Herodes cari, tidak bisa ketemu, kita dilewati, Herodes tidak bisa lihat. Itu jalan pikiran saya. Tapi malam itu, Yusuf bawa Maria dan Yesus yang kecil lari ke Mesir. Perjalanan yang sulit. Saudara, seringkali kita alami perjalanan yang sulit. Saudara lihat ini, saya teruskan dulu. Ayat 14, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Saya baca terus, nanti biru saudara baca sama-sama dengan saya. Ayat 15, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi terus supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Apa? Dari Mesir kupanggil anakku. Nabi menubuatkan ratusan tahun yang lalu. Dari Mesir kupanggil anakku. Nabi ngomong itu dia tidak ngerti apa maksudnya. Herodes ancam untuk bunuh Tuhan Yesus. Malaikat perintahkan Yusuf berangkat ke Mesir. Lari ke Mesir. Yusuf taat. Yusuf tidak tahu kalau dia sedang menggenapi nubuatan 450 sampai 500 tahun yang lalu. Nabi-nabi sudah bilang, dari Mesir kupanggil anakku. Yusuf tidak ngerti. Seringkali kita tidak ngerti. Tuhan tuntun kita jalan melalui kemalangan, melalui keadaan sulit. Padahal kita sedang Tuhan tuntun dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan untuk kita jalani dengan benar dan untuk kebaikan bagi banyak orang.
Tuhan Yesus, Yusuf bawa untuk menyelamatkan bayi, menyelamatkan anak yang lahir ini masih kecil. Dia juru selamat, belum menyelamatkan manusia waktu itu, dia masih kecil. Tapi Yusuf tidak tahu kalau ini kegenapan firman. Dari Mesir kupanggil anakku. Saudara, ada banyak kali kita alami kesukaran. Jangan mengeluh. Asal kita tidak sedang berbuat dosa. Kita bilang, Tuhan, banyak yang saya tidak mengerti. Jalanmu tak terselami. Tapi saya mau belajar taat. Dan saya tidak mau mengeluh. Saya taati apa yang Engkau perintahkan. Dan saya tidak mengeluh. Nah, saudara, kita lihat ini. Genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Rancangan Tuhan terlaksana seringkali tanpa kita sadari. Tapi asal kita taat saja, kita ada dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan untuk hidup kita adalah yang terbaik. Dan seringkali terbaik untuk juga orang lain. Seperti Yusuf dan Maria lakukan. Yang kedua, yang pertama melewati jalan, melewati hidup yang sulit. Orang benar banyak kemalangan. Yang kedua, mendapat tempat yang tidak layak. Kita lihat ini. Lukas pasal 2 ayat yang ke-6. Ketika mereka di situ, ini perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Ketika mereka sampai di Bethlehem, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ayat 7, Lukas pasal 2. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Dibaringkan di tempat makan hewan. Palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tidak ada tempat di rumah penginapan. Saudara, saya kembali merenung. Kalau saya jadi Yusuf, saya bilang, Tuhan, mana mungkin Engkau tidak mampu sediakan walaupun cuma tinggal satu kamar penginapan untuk kami. Kami sedang ada di dalam rencana Tuhan. Sudah datang dari Nazaret ke Bethlehem. Tetap Tuhan izinkan. Tuhan tetap izinkan mereka tidak dapat tempat. Kemudian dapat tempat untuk melahirkan palungan. Ada beberapa banyak komentar yang saya baca bahwa ada rumah, mungkin rumah penginapan, tetapi biasa di belakangnya rumah atau di samping rumah itu ada satu gua kecil yang biasa ditaruh binatang. Itu jadi kandang supaya kalau waktu dingin itu binatang bisa agak hangat di dalam gua itu, di dalam lubang itu. Nah, ada yang perkirakan Maria dan Yusuf dapat tempat di dalam gua yang seringkali dipakai untuk jadi kandang binatang. Ada palungan di sana. Memang tidak jelas dikatakan di kandang, tetapi yang jelas ada taruh di palungan ketika Tuhan Yesus lahir. Ditaruh di tempat makan hewan. Nah, saudara, masa Tuhan tidak bisa kasih fasilitas? Sekarang orang Kristen nuntut, kami sudah setia dengan Tuhan. Saya pendeta sudah melayani engkau dengan sungguh-sungguh. Mana? Saya sudah capek naik sepeda pancal. Mana sepeda motor? Saya sudah kena angin naik sepeda motor. Mana mobil, Tuhan? Nuntut. Tapi saudara, enggak. Kami yang
banyak kali begitu. Tapi untung saya tidak pernah nuntut begitu. Tuhan kasih ya iya, tidak kasih ya iya, terserah Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendakmu, kan begitu. Sekarang semua nuntut fasilitas. Maria dan Yusuf, dia bilang, ya dapat kandang, ya dapat palungan. Tidak ada komentar. Kayaknya Tuhan sedang tunjukkan kepada kita kehadiran raja di atas segala raja itu dalam kesederhanaan. Paulus sampai bilang begini, asal ada makan dan pakai, cukuplah. Cukup. Kesederhanaan. Mungkin kita bisa banyak hal yang kita punya, tapi kita jalani hidup dengan kesederhanaan. Bukan pura-pura tampil sederhana, tetapi memang jalani hidup dalam kesederhanaan. Sederhana aja. Saudara, saya ingat waktu Elia dikejar-kejar sama Isabel. Elia ada di padang gurun. Kemudian dia bilang, Tuhan, biar saya mati saja. Kemudian tiba-tiba dia tertidur, kecapean. Tahu-tahu malaikat bangunkan dia. Elia, bangun, makan roti ini, minum air ini, supaya engkau kuat bikin perjalanan. Elia bangun, makan, tidur lagi. Malaikat bangunkan kedua kali, makan lagi, minum lagi, dan Elia bikin perjalanan ke Gunung Sinai. Dia ingin cari ketemu Tuhan di sana. Sampai di Gunung Sinai dia masuk dalam lubang, dalam gua. Tuhan bilang, siap-siap, engkau mau ketemu aku. Wah, tiba-tiba dikatakan datang angin badai yang bisa membelah gunung. Tapi Tuhan tidak ada dalam angin badai itu. Kemudian datang gempa bumi, gunung-gunung terbelah. Tuhan tidak ada di dalam gempa itu. Datang lagi api menyambar-nyambar. Luar biasa. Tuhan tidak ada di dalam api yang menyambar itu. Ini bicara kesederhanaan. Tiba-tiba Elia dengar angin sepoi-sepoi. Hendak meledak-ledak. Hendak mengkilat-mengkilat. Hendak goncang-goncang. Angin sepoi-sepoi. Elia langsung sujud. Dia tahu Tuhan hadir. Tuhan lewat. Saudara, seringkali kita berharap satu hal yang luar biasa, baru kita rasa Tuhan hadir. Tapi seringkali Tuhan hadir dalam kesederhanaan. Tuhan hadir dalam kesederhanaan. Kita datang kepada Tuhan dalam kesederhanaan, Tuhan hadir. Ketika kita terlalu berharap, kalau saya terlalu berharap, mana Tuhan penginapan engkau mampu sediakan? Bisa bikin batal, ada orang yang tidak jadi nginap supaya kami bisa masuk. Karena ini melahirkan juru selamat. Karena saya ada dalam rencana Tuhan untuk keselamatan Panarukan. Mana fasilitas? Nuntut kesederhanaan. Tuhan mau kita sederhana. Ikut Tuhan sederhana, kita bisa dapat fasilitas apa yang kita bisa beli dengan hikmat, tetapi bukan nuntut, bukan menuntut. Kita lihat perjalanan hidup orang yang benar, orang yang ada dalam kehendak Tuhan, dia alami keadaan yang orang yang sedang hidup dalam kehendak Tuhan, seperti Maria dan Yusuf yang taat, tulus, berbelas kasihan.
tapi mengalami perjalanan yang sulit, perjalanan jauh sementara hamil, perjalanan lari ke Mesir karena terancam dibunuh. Yang kedua, mendapat tempat yang tidak layak. Padahal ada dalam kehendak Tuhan, hidup benar, sedang atau akan melahirkan Mesias, melahirkan juru selamat. Tidak ada tempat dalam rumah penginapan. Membaringkan Yesus di palungan ketika lahir. Baca sama-sama. Yang merah itu. Tuhan pelihara pada saat yang tepat. Maksudnya begini. Ketika Maria melahirkan Yesus dan cuma ada palungan. Sangat sederhana. Tuhan kirim orang Majus tepat waktu. Datang bawa emas, kemenyan, dan mur. Rupanya itu barang-barang yang cukup mahal untuk bisa mereka jual. Bekal mereka untuk berangkat lari ke Mesir. Dan tinggal di Mesir selama beberapa waktu. Sampai Herodes mati. Saudara, dalam kesukaran sekalipun, dalam keadaan tidak ada fasilitas, kita lihat Tuhan tolong tepat waktu. Tuhan punya orang Majus, punya orang siapa saja yang jadi tangan Tuhan untuk terulur menolong kita di saat kita perlukan. Hidup saja sebagai orang benar. Tapi menurut ayat yang kita baca tadi, orang benar banyak alami kemalangan, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Artinya Tuhan tetap tolong sampai rencana Tuhan digenapi. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri. Nyanyikan, ucapkan dengan iman, jalanmu tak terselami. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan Nuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Angkat tangan dengan iman, ucapkan, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga
Anak datang ke depan untuk doa. Heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Nyanyi dulu, terus menyembah.